Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar usul fiqh. Namun saya ingin jelaskan tentang fikih dan usul fiqh. Kalau kita berbicara fikih, definisi fikih adalah al-ilmu bisyai' wal fahmu lahu. Jadi mengetahui sesuatu dan memahami sesuatu itu. Dan secara istilah, fikih itu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah atau al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabati min adillatiha at-tafsiliyah. Mengetahui hukum-hukum syariat yang berbentuk amaliyah yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Dan usul fiqh adalah wahwa ma yubna alaihi ghairuhu, sesuatu yang dibangun atasnya selain darinya, atau fahiya al-adillah allati yubna alaiha al-fiqhu wa ma yatawassalu biha ila al-adillah ala sabilil ijmal, yaitu dalil-dalil yang dibangun atasnya fikih dan metode-metode sampainya dalil kepadanya atas jalan yang global. Nah, pada hari ini saya ingin menjelaskan ada 40 kaidah dalam kitab Mabadi'ul Awwaliyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Hamid Hakim. Beliau dari Sumatera Barat, salah satu tokoh atau salah satu ulama yang juga terkenal di Indonesia. Dalam usul fiqh atau dalam kitab Mabadi'ul Awwaliyah yang 40 kaidah yang tercakup di dalamnya, bahwa di situ ada kaidah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara itu tergantung tujuannya. Apa hadis yang kemudian digunakan di situ? Ada hadis baginda Rasul, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung dengan niat. Jadi kalau misalnya di dalam wudu itu niat itu adalah hukumnya wajib, maka ketika melaksanakan sholat pun akan menjadi wajib niat itu. Yang berikut contohnya innamal a'malu binniyat, atau kaidah yang pertama yang saya sebutkan, al-umur bimaqasidiha, segala perkara tergantung tujuannya. Misalnya kita berniat makan, tapi di dalam niat makan itu adalah litaqwiyah, agar kita kuat melaksanakan ibadah. Niat kita makan untuk niat ibadah, agar kita kuat menjalankan ibadah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niat yang disampaikan dalam hati oleh seseorang akan dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Atau contoh yang lain, ada seorang laki-laki yang mengatakan kepada istrinya bahwa engkau tidak memiliki suami. Kalau niatnya menceraikan istrinya, maka akan terjadi talak. Al-umur bimaqasidiha, segala perkara tergantung niatnya. Atau misalnya kita minuman seperti perasan, untuk perasan ada yang kemudian kita buat cuka atau khamar, ya ada tuak, ya tuak itu kemudian kalau kita niatnya membuat cuka, biasanya untuk dipakai untuk masakan, ya, bakso, maka membuat cuka dari barang yang haram tadi itu
dibolehkan karena niatnya membuat cuka. Tetapi kalau niatnya membuat khamar yang memabukkan, maka mengolah adonan tersebut, bahan tersebut menjadi khamar akan menjadi haram. Saudaraku semuanya, itulah kemudian pentingnya niat. Niat kita di dalam ibadah. Jadi segala sesuatu adalah tergantung niatnya. Nah, misalnya juga kita di masjid, kita duduk biasa, tidak kita berniat untuk iktikaf, maka tidak tercatat menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita duduk di masjid, kita niat iktikaf di masjid, maka kita mendapatkan pahala. Jadi al-umur bimaqasidiha. Segala perkara itu tergantung tujuannya, niatnya. Nah, di situ Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadisnya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perkara-perkara itu tergantung niat. Mudah-mudahan kaidah pertama ini bisa bermanfaat dan kita akan berpindah di video berikutnya di kaidah yang kedua di dalam kitab Mabadi'ul Awwaliyah yang dikarang oleh Abdul Hamid Hakim. Beliau seorang tokoh agama, ulama yang terkemuka di Minangkabau. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil mu'minin wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.